Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Larung Tumbal. Cerita ini ditulis oleh Prata. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Larung Tumbal. Langit malam di desa itu tampak aneh, hitam pekat seperti diselimuti jelaga. Udara malam seharusnya sejuk, tapi kini terasa panas dan padat seolah alam menahan napas untuk menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Di tengah hamparan hutan yang mengelilingi desa, suara lonceng besar berdentang sekali, lalu muncul keributan. Ratusan warga desa berlarian dari segala penjuru. Mereka semua memakai jubah hitam panjang menyentuh tanah dan wajah mereka tertutup kain putih rapat. Tak terlihat mata, tak terlihat mulut. Suara teriakan, suara desahan, suara mantra, dan di antara itu semua suara tangisan bayi kecil yang menggema di malam kelam. Seorang pria muda dengan napas tersengal berlari sekencangnya melewati hutan gelap. Di pelukannya ia menggenggam erat seorang bayi perempuan yang terus menangis ketakutan. Wajah pria itu dipenuhi luka dan debu, matanya penuh tekad, ia harus menjauh sejauh mungkin. Kau tak akan mendapatkannya, bisiknya pada angin, pada langit, pada siapapun yang mendengar. Anakku bukan milik kalian. Tapi langkah kakinya mulai goyah, semak dan ranting menampar tubuhnya. Lelah dan darah membanjiri pakaiannya, lalu mereka datang. Dari balik kabut dan pepohonan, warga-warga aneh itu muncul. Tanpa suara, tanpa ampun, mereka mengepungnya seperti bayangan yang menari dalam gelap. Pria itu memeluk bayinya lebih erat, matanya berair. Maafkan ayah, nak. Tangan-tangan keras menarik tubuhnya, ia jatuh, bayinya direbut paksa, lalu tangis bayi itu mengiris langit malam. Ia ditangkap. Di tengah lapangan terbuka berdirilah sebuah patung besar dari jerami. Bentuknya seperti tubuh manusia raksasa, tapi kepalanya hanya satu mata besar yang terbuat dari rotan dan ranting kering. Warga desa membentuk lingkaran besar. Mereka mulai membaca mantra dalam bahasa kuno. Suara mereka berat, bergema seperti suara dari dasar bumi. Dan di dalam rongga patung jerami itu, pria muda tadi diikat. Tubuhnya digantung dan dililit jerat dari tali kasar. Ia berteriak, tapi suara teriakan itu tidak terdengar manusiawi, lebih seperti binatang yang tahu ia akan dimangsa. Anakku bukan untuk dewa kalian. Dia bukan milik kalian. Tidak ada jawaban, hanya seorang wanita berdiri jauh di pinggir lapangan. Dia matanya melotot, bibirnya bergetar, tapi dia tak menangis karena dia tahu ini bagian dari kesepakatan. Obor dinyalakan, api pun menari. Jerami terbakar dengan cepat, pria itu menjerit. Satu mata besar di kepala patung itu memantulkan cahaya merah dari api. Seolah hidup, seolah menikmati setiap jeritan kesakitan. Dan dalam tangis api yang membumbung, pria itu pun hilang menjadi debu beserta jerami tersebut yang hilang tak bersisa. Lalu malam pun kembali sunyi. Kantin kampus Universitas Gading Palapa riuh seperti biasa. Gelas plastik kopi, suara canda, dan obrolan soal dosen killer saling bersaut-sautan. Di sudut pojok dekat jendela, 7 mahasiswa duduk mengelilingi 2 meja yang digabung. Formasi nongkrong yang tidak berubah sejak mereka SMA. Aku gak mau liburan semester ini cuma tidur doang.
kata Arga sambil menggoyangkan sedotan es tehnya. Kita harus pergi ke satu tempat. Kalau ke Bali terlalu mainstream. Gunung udah sering, pantai bosen lah. Bagas mengangkat alis, Dimas menimpali. Dinda, lu katanya punya kampung halaman di mana gitu ya? Semua mata otomatis beralih ke Dinda yang sedari tadi sibuk scroll-scroll HP. Gadis itu terdiam sesaat. Larung, di atas bukit, tapi agak aneh sih desanya. Aneh gimana? Kayak desa itu punya banyak larangan. Ibu aku nggak pernah ngizinin aku ke sana, Rumi. Itu artinya destinasi misterius. Tunggu dulu. Kalau tempatnya terlalu serem, mending pikir-pikir dulu dah. Apalagi kalau udah ada larangan keluarga. Justru itu serunya. Kita butuh pengalaman hidup, bro. Ardi malah tertawa akhirnya setelah perdebatan seru dan canda tawa yang diselingi lelucon konyol. Keputusan dibuat, mereka akan pergi ke desa Larung. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu Dinda duduk di ruang tamu rumahnya menatap ibunya yang sedang melipat baju. Suara televisi mengisi kekosongan, tapi suasana terasa dingin. Bukan karena AC, tapi karena Dinda tahu pembicaraan ini tidak akan mudah. Bu. Iya nak. Aku dan teman-teman rencana liburan semester ini mau jalan-jalan ke kampung halaman ibu, ke Larung. Lipatan baju di tangan ibunya berhenti seketika, lalu perlahan diletakkan ke samping. Tidak, kamu tahu ibu tidak suka kamu bicara soal tempat itu. Tapi bu, aku penasaran, itu kampung halaman ibu sendiri. Masa aku nggak boleh tahu akar keluarga aku? Itu bukan tempat untuk liburan, Dinda. Tapi teman-teman aku setuju, lagi pula kita cuma sebentar, 3 hari. Maksimal 3 hari deh. Aku janji nggak bakal neko-neko. Mata ibunya mulai berkaca. Ia menatap Dinda lama seolah ingin mengatakan banyak hal, tapi terjebak dalam ingatan yang terlalu kelam untuk diucapkan. Dulu ibu pergi dari Larung karena satu hal. Ingin kamu tumbuh normal, jauh dari kepercayaan yang tidak seharusnya ada. Larung bukan tempat yang bisa kamu pahami hanya dalam liburan. Di sana hal-hal yang tidak terlihat mengintai. Tapi aku gak sendiri, ada Bagas, Arga, Dimas, Ardi, Zahra, dan Arumi. Kita udah sahabatan sejak SMA, kami bisa jaga diri. Ibunya malah napas panjang, hening. Lalu ia berdiri dan berjalan pelan ke lemari tua di ruang tengah. Ia membuka lacinya dan mengeluarkan sebuah benda kecil liontin kayu tua berbentuk mata, dengan simbol aneh yang tidak bisa dijelaskan. Kalau kamu tetap mau pergi, pakai ini, jangan lepas apapun yang terjadi. Ini apa, Bu? Pelindung bukan dari Tuhan, tapi cukup dihormati di sana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Dinda merasa bahwa liburan ini bukan sekedar liburan. Keesokan harinya, di teras kos Zahra yang jadi markas mereka kumpul sebelum berangkat, 7 sahabat itu duduk melingkar sambil ngemil dan menunggu mobil sewaan datang. Dinda masih memegang liontin mata itu dan ditatapnya lekat-lekat, seolah benda itu menyimpan rahasia yang belum siap ia pahami. Aku udah bilang ke ibu, dan awalnya ibu gak izinin. Katanya Larung itu bukan tempat buat liburan. Banyak larangan dan kepercayaan aneh, kayak gak boleh keluar malam, gak boleh nyisir rambut abis maghrib, dan kalau dipilih jadi tumbal gak boleh nolak. Hening sejenak, lalu Dimas tertawa pelan. Wah, klasik banget. Cerita orang tua zaman dulu, mirip kayak kakek nenek gue yang percaya kalau duduk di atas bantal bikin pantat bisulan. Iya Din, itu tuh cuma apa ya? Itu cuma kepercayaan lokal yang udah gak relevan. Kita hidup di zaman sinyal 5G, bukan zaman sesajen. Tapi sih jujur ya, kalau tiba-tiba ada nenek-nenek nyuruh kita mandi bunga jam 2 pagi, gue sih kabur duluan. Arumi menyikut lengan Zahra sambil sekihikan. Jangan gitu, itu bisa jadi tradisi budaya. Kita harus hormat tau. Sambil ngakak dikit tapi serius Din.
Selama kita sopan dan nggak ngelanggar aturan desa, harusnya aman aja. Lagian kita kesana kan untuk liburan, bukan ikut campur urusan budaya mereka. Dinda memaksakan senyum, tapi hatinya belum tenang. Ia tahu ibunya bukan tipe orang yang percaya hal-hal begitu tanpa alasan. Dan liontin ini bukan benda biasa, namun suara klakson dari luar mengalihkan semuanya. Mobilnya datang, waktunya liburan horor romantis mistis. Tawa pun pecah, suasana kembali riang, tapi Dinda masih menggenggam liontin itu erat. Ia tak tahu kenapa, tapi dalam hati kecilnya ia merasa mereka sedang menuju sesuatu yang harusnya tidak mereka bangunkan. Perjalanan menuju Desa Larung dimulai dari pagi hari. Mobil elf putih yang mereka sewa melaju perlahan keluar dari kota, menembus jalan-jalan berkelok menuju daerah perbukitan. Sopirnya seorang pria parubaya bernama Pak Salim yang awalnya cerewet, tapi sejak mendengar nama Larung mendadak jadi pendiam. Mau kemana tadi, nak? Desa Larung, Pak. Saya hanya bisa antar kalian sampai batas jembatan kayu. Setelah itu jalannya sempit, harus jalan kaki. Emang nggak bisa naik mobil sampai ke dalam desa, Pak? Pak Salim tidak menjawab, tapi wajahnya seolah lirih dan terlihat cemas. 2 jam pertama perjalanan masih normal. Mereka ngobrol, bercanda, karaokean pakai speaker bluetooth, dan sesekali tidur-tiduran. Tapi begitu masuk daerah pegunungan, atmosfer berubah. Kabut turun perlahan, suasana menjadi suram, langit mendadak mendung. Padahal cuaca cerah di kota tadi pagi, hutan di sisi kiri kanan jalan tampak semakin lebat dan menelan cahaya. Dimas mengerutkan kening. Kok hawanya beda ya? Kayak sumpek. Udah kayak film Perempuan Tanah Jahanam deh. Celetukan Zara membuat beberapa dari mereka tertawa meski agak kaku. Ini baru pembukaan. 7 mahasiswa datang ke desa asing lalu satu persatu menghilang. Arga, jangan sembarangan kalau ngomong. Suara Dinda terdengar lebih tegas dari biasanya. Arga menatapnya lalu mengangguk kecil. Sorry, Din. Mereka tiba di jembatan kayu tua menjelang sore. Di depan jembatan ada gapura batu berlumut dengan ukiran simbol mata seperti di liontin Dinda. Tak ada sambutan, tidak ada tanda kehidupan. Dari sini kalian jalan kaki saja. Saya akan kembali besok lusa. Dinda berdiri mematung. Liontin di lehernya terasa hangat, seperti bereaksi terhadap sesuatu yang tak terlihat. Saat mereka melangkah melewati jembatan, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti sekitar. Udara menjadi dingin. Burung-burung berhenti bersuara, dan di kejauhan di balik pepohonan, sosok bayangan berdiri diam mengamati mereka. Langkah demi langkah di tanah Desa Larung terasa berbeda. Tanahnya lembab, udara penuh aroma dupa dan kayu bakar, dan suasananya sunyi. Terlalu sunyi, seolah waktu berjalan lambat di sini. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri berjajar, terlihat tua dan ditumbuhi lumut. Tak ada listrik, tak ada suara anak-anak bermain, tapi mata dari balik tirai dan celah dinding terasa seperti ada yang terus memperhatikan mereka. Selamat datang. Suara berat namun hangat itu membuat semua menoleh. Suara pria tua dengan rambut putih panjang, mengenakan jubah coklat gelap dan kalung kayu besar di lehernya, berdiri di bawah pohon besar dekat balai desa. Saya Pak Wirya, saya tetua desa ini. Sudah lama tidak ada anak muda datang ke sini. Kalian teman-temannya Dinda bukan? Iya Pak, ini teman-teman saya dari kampus. Pak Wirya menatap Dinda dalam diam. Kau mirip ibumu, tapi matamu lebih kuat. Bapak kenal ibu saya? Pak Wirya tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Mereka diantar ke rumah kosong yang katanya rumah warisan keluarga Dinda. Meski berdebu, rumah itu masih kokoh dan cukup luas. 7 sahabat itu mulai membereskan tas, membagi kamar, dan bersiap eksplorasi. Menjelang malam, terdengar suara lonceng kecil berdentang dari arah balai desa. Musik gamelan pelan menyatu dengan suara nyanyian lirih.
Penasaran, mereka keluar rumah dan berjalan menuju sumber suara. Di balai desa, sekitar 10 orang desa duduk melingkar. Di tengah lingkaran ada seorang anak perempuan yang duduk diam dengan mata tertutup. Di sekelilingnya ada sesajen bunga, telur, ayam hitam hidup atau dikenal dengan ayam cemani, dan benda-benda aneh seperti rambut, tulang kecil, dan patung batu kecil berbentuk manusia. Ini agak serem sih. Mereka ngapain ya? Saat itu Pak Wirya muncul dari balik tiang kayu. Oh, kalian datang juga. Ini hanya tradisi malam senja bumi. Kami percaya ini untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan yang tak kasat mata. Dimas mengerutkan dahi. Tapi itu anak kecil, Pak. Dia dipilih sebagai penyeimbang, tidak apa-apa, sudah biasa. Bagas menoleh ke Dinda. Oke, ini bukan level tradisi Jawa biasa. Ini udah serem banget, Din. Dinda menelan ludah. Liontin di lehernya kembali terasa hangat. Ia meraih liontin itu dan menggenggamnya erat. Dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Malam tiba dengan tenang di desa Larung. Rumah tua peninggalan keluarga Dinda jadi tempat beristirahat 7 mahasiswa setelah perjalanan panjang dan pengalaman pertama menyaksikan ritual aneh. Mereka berkumpul di ruang tengah, menikmati makan malam seadanya sambil merancang agenda besok. Besok kita eksplor ya, ujar Arga sambil mengaduk teh. Katanya ada danau di atas bukit yang bening banget, dikelilingi pohon bambu dan kabut tipis gitu. Gokil banget buat foto. Dan harus ada piknik sih. Aku bawa roti, Arumi bawa nugget. Dimas pasti bawa jokes yang udah basi. Duh, gue serius mau cari ketenangan jiwa di alam sambil main Uno. Tawa ringan mengisi malam. Bahkan Dinda ikut tersenyum meski pikirannya belum bisa lepas dari ritual tadi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya tradisi seperti kata Pak Wirya. Malam makin larut, satu persatu mereka masuk kamar. Dinda memilih tidur lebih dulu, tubuhnya lelah tapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Dan malam itu tiba-tiba Dinda berdiri di tengah lapangan desa diselimuti kabut kelabu. Di hadapannya berdiri sebuah patung raksasa dari jerami, setinggi rumah 2 lantai berbentuk liontin mata yang sama persis dengan yang tergantung di lehernya. Dari dalam patung itu terdengar suara rintihan. Dinda, tolong ayah, nak. Dinda mendekat dengan langkah ragu. Jerami di patung itu mulai bergoyang. Lalu di balik anyaman kaku itu ia melihat seorang pria terikat di dalam, tubuhnya penuh luka. Matanya merah menahan tangis. Siapa kamu? Aku ayahmu, Dinda. Kamu anakku. Mereka akan membakar aku hidup-hidup. Pinjam pengorbanan. Aku dipilih demi membuka jalan. Apa maksudmu? Tidak. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba suara trompet bambu berbunyi. Dari balik kabut muncul barisan warga desa mengenakan jubah hitam, juga topeng kayu dengan mata besar. Mereka menari sambil membawa obor. Mereka sudah datang. Dinda, lari. Kau kunci segalanya. Jangan bangunkan mata itu. Jerami mulai terbakar. Api menjilat tubuh patung dan suara teriakan pria itu menggelegar, memekakan telinga Dinda. Dinda! Dinda terbangun dan ternyata hanya mimpi. Tubuhnya basah oleh keringat. Napas memburu, liontin di lehernya terasa panas seperti bara. Ia memegangnya dengan tangan gemetar. Dan untuk pertama kalinya ia sadar, desa ini menyimpan lebih dari sekedar tradisi. Ia telah dipanggil kembali bukan untuk berlibur tapi untuk menguak kebenaran kelam yang menyangkut darahnya sendiri. Fajar menyingsing di desa Larung. Udara dingin menyapa jendela kayu yang berembun.
Sementara cahaya jingga perlahan menyelinap masuk ke dalam sela-sela dinding rumah. Suara ayam hutan dan desir angin lembut jadi alarm alami yang membangunkan mereka. Mardi menggeliat. Gila, ini pertama kalinya gue bangun subuh tanpa alarm. Semua berlarian ke beranda. Di depan mereka terbentang pemandangan yang luar biasa. Gunung-gunung kecil diselimuti kabut tipis dan matahari terbit perlahan di antara dua puncak. Seperti lukisan hidup, langit berwarna ungu, merah muda, dan emas bercampur jadi satu. Worth it banget nih bro. Dimas mengabadikan momen pakai kamera. Tapi tak jauh dari situ Dinda duduk menghadap kiblat. Memakai mukena putih, ia sedang menyelesaikan rakaat terakhir sholat subuhnya. Tenang, damai, seolah kontras dengan kabut misterius yang mengelilingi desa ini. Begitu selesai, Dimas yang melihatnya dari balik pintu berceletuk. Masya Allah, calon nenek dari cucu-cucuku. Semua langsung pecah tertawa. Dinda yang baru melipat mukena pun menoleh sambil tersenyum malu-malu. Dasar mulutmu itu Mas Dimas. Tapi serius ya, di tempat seserem ini Dinda yang paling adem. Nah makanya gue kalau habis lihat muka lu yang hawa bara neraka jadi adem kalau lihat Dinda. Celesuk Dimas sambil menunjuk ke wajah Arumi dan lalu tersenyum ke arah Dinda. Sandal melayang ke arah Dimas. Kurang ajar. Pipi Dimas memerah usai terkena lemparan sandal. Dengan geram ia melempar balik sandal itu ke arah Dinda. Namun gadis itu cekatan menghindar. Suasana pun berubah riuh saat Dimas mengejar Dinda diiringi sorak-sorai dan gelak tawa teman-teman mereka. Cie, uhui. Udah kayak film Bollywood aja, kejar-kejaran. Terus nanti ceweknya kesandung dan dipeluk sama cowoknya. Iya terus ada backsoundnya. Zara bernyanyi dan dilanjutkan dengan tawa mereka yang seolah melupakan kejadian aneh semalam. Udah jangan berantem. Aku gak adem-adem banget kok. Tadi malam aku mimpi aneh tapi. Suasana langsung hening. Dinda menarik napas. Aku lihat seorang pria, dia ada di dalam patung jerami raksasa. Bentuknya kayak liontin mata yang ini. Warga desa datang bawa obor dan mereka bakar patung itu. Pria itu teriak minta tolong. Dia bilang aku anaknya dan aku adalah kunci. Wah, mimpi lu udah level film festival. Gila, bisa jadi horror box office tuh. Bener Din, serius amat. Mungkin itu cuma kecapean kali. Kita juga nonton ritual serem banget semalam, pasti kebawa mimpi. Iya, jangan overthinking Din. Kalau ada orang yang teriak dari dalam patung jerami itu udah kayak konser mistis. Mereka tertawa lagi, tapi tawa mereka tidak menghapus tatapan kosong Dinda yang masih memikirkan mimpi itu. Baginya itu bukan sekedar bunga tidur. Setelah sarapan singkong goreng dan teh hangat, mereka bersiap menjelajahi desa. Ransel kecil di punggung, kamera di tangan, dan semangat membuncah. Siap tim petualang Palapa? Siap. Mereka mulai mendaki jalan tanah menuju arah bukit dan danau tersembunyi yang diceritakan warga. Suasana pagi begitu mempesona, tapi jauh di dalam hutan sesuatu sedang menunggu mereka. Sesuatu yang mengenali Dinda dan mungkin sudah menunggu mereka sejak lama. Langkah kaki 7 mahasiswa itu menyusuri jalan setapak berbatu, dikelilingi semak liar dan pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi. Cahaya matahari menari di antara dedaunan menciptakan bayangan bergerak yang sesekali membuat Zahra menoleh curiga. Tadi itu daun jatuh atau ada yang ngintip ya? Daun, Zahra. Kalau yang ngintip pasti udah ngajak collab TikTok. Suasana mulai cair, meski suara burung aneh sesekali menambah nuansa misteri. Baru sekitar 15 menit berjalan, mereka tiba di sebuah tanah lapang kecil di bawah pohon besar dan di sanalah untuk pertama kalinya mereka bertemu langsung dengan sekelompok penduduk desa berpakaian serba hitam.
Ada sekitar 7 orang, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya mengenakan pakaian adat warna hitam polos tanpa motif, dengan selendang merah tua yang diikatkan di pinggang. Wajah mereka tenang, bahkan tersenyum hangat saat melihat para mahasiswa. "Selamat pagi, Nak," sapa seorang ibu dengan suara lembut. "Kalian mau kemana?" "Kami mau ke danau, Bu. Kami dengar danau di atas bukit sangat indah." Seorang pemuda berpakaian hitam mengangguk ramah. "Betul. Tempatnya sangat tenang, tapi harus hati-hati. Jangan keluar dari jalur. Alam di sini punya cara sendiri untuk menguji orang baru." "Ujiannya bisa dapat nasi kotak nggak, Mas?" Celetuk Dimas membuat beberapa warga tertawa kecil. Salah satu pria tua yang dari tadi memandangi Dinda berkata pelan, "Kalian tamu. Desa ini menerima dengan lapang dada, tapi ingat, jangan meremehkan apa yang tidak bisa kalian lihat." Tatapan pria itu tertuju lama pada liontin di leher Dinda. Dinda menggenggam liontin itu erat, merasa seperti diawasi atau dikenali. Lalu ibu tua tadi tersenyum lagi. "Lanjutkan perjalanan kalian. Danau itu indah, terutama bagi yang membawa warisan dalam darahnya." Ucapan itu terdengar biasa bagi teman-temannya, tapi tidak di telinga Dinda. Kata warisan dalam darah menggema tak wajar. Perjalanan berlanjut. Setelah pertemuan itu, suasana jadi sedikit hening. Dinda sesekali menoleh ke belakang, merasa seperti masih diperhatikan. "Gak nyangka penduduk sini ramah ya. Padahal baju dan wajah mereka agak lumayan serem semua." "Serem di luar, hangat di dalam, kayak onde-onde isi coklat." Mereka tertawa lagi, tapi Dinda hanya tersenyum kecil. Hatinya masih bergolak. Wajah pria tua tadi terus terbayang dan tatapannya menusuk seolah tahu siapa sebenarnya dirinya. Danau masih jauh, tapi Dinda mulai menyadari jalan menuju ke sana bukan sekedar perjalanan wisata. Ini adalah perjalanan menembus batas antara dunia yang nyata dan dunia yang telah lama memanggilnya pulang. Udara mulai menghangat saat matahari beranjak naik ke langit setelah menempuh jalan berliku dan menyeberangi aliran sungai kecil. Ketujuh sahabat itu akhirnya tiba di sebuah tempat yang membuat langkah mereka terhenti seketika. Danau Larung, tenang, jernih, suci, dikelilingi hutan bambu dan batuan granit yang tampak seperti ukiran alam. Airnya memantulkan langit biru seperti cermin, dan suara alam menggema dalam harmoni yang hanya bisa ditemukan di tempat yang belum dijamah oleh modernisasi. "Gila, ini sih Hidden Paradise. Ini lebih indah dari yang aku bayangin." Dimas langsung mengeluarkan kamera. "Oke, formasi. Pose anak indie, terus habis ini pose absurd. Baru yang kapal-kapal." Dinda tersenyum tipis sambil memandangi permukaan danau. Tapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan samar di dalam air seperti seseorang berdiri di dasar danau, menatap ke atas saat ia mengintip bayangan itu lenyap. "Hati-hati nanti jatuh ke danau." Dinda menoleh dan tersenyum pada Arga. "Kalau jatuh, aku pasti nyebur." "Nolongin aku?" "Enggak, cuma buat mastiin kalau kamu benar-benar udah nggak selamat." "Ih, dasar." "Arga, Dinda, sini kumpul!" teriak Bagas sambil melambaikan tangan. Tak jauh dari sana, yang lain sudah duduk di bawah pohon rindang dekat danau. Mereka menggelar alas piknik seadanya, buka bekal dan mulai sesi cerita masa SMA. "Ada yang ingat waktu Dimas pura-pura pingsan biar nggak upacara nggak?" Ardi membuka obrolan. Jangan buka aib gue dong." "Aku inget banget pas Zara jadi ketua kelas tapi tiap hari telat masuk." "Parah sih, masa iya Arga pernah ketahuan surat-suratin cewek kelas sebelah?" Arga cuma senyum malu-malu. "Itu riset sosial, bagian dari observasi karakter manusia."
Tawa pecah lagi, suasana sore itu terasa hangat. Cahaya mentari jatuh di sela dedaunan seperti lampu panggung yang menerangi kenangan mereka. Dinda diam-diam melirik teman-temannya satu persatu. Mereka sudah bersama sejak SMA, melewati berbagai fase kehidupan. Kini duduk bersama di tengah alam yang asing dan indah, ia merasa aman. Tapi jauh di dalam hati, ia juga tahu tempat ini menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan tawa atau cerita nostalgia. Dan ketika malam tiba, dunia ini mungkin akan menunjukkan wajah aslinya. Langit mulai menggelap saat mereka kembali dari danau. Suasana desa Larung yang tadinya hangat oleh sinar mentari kini berubah temaram. Hanya diterangi lampu minyak dari rumah ke rumah. Jalanan sepi, tak ada suara kendaraan. Hanya hembusan angin dan gemerisik pepohonan yang menemani langkah mereka pulang. Sesampainya di rumah, Zara langsung selonjoran di ruang tengah. Gue capek tapi puas banget hari ini. Besok harus eksplor tempat lain sih. Masih banyak yang belum kita lihat nih. Bagas mengambil minum dari teko di meja. Setuju sih. Tapi jangan jauh-jauh deh, takut nyasar lagi kayak tadi. Sementara itu, Dinda kembali ke kamarnya. Ia meletakkan tas dan duduk di pinggir tempat tidur. Matanya tertuju pada liontin yang tergantung di lehernya. Liontin mata besar dari jerami. Benda itu terasa lebih berat dari biasanya. Saat disentuh, serat jeraminya terasa hangat, seperti baru saja dijemur di bawah matahari, padahal hari sudah malam. Lalu matanya menangkap sesuatu. Di pojok atas dinding kamarnya ada coretan samar garis melingkar yang membentuk mata. Sangat mirip dengan bentuk liontin. Sejak kapan ada ini? Ia mendekat menyentuh coretan itu saat jarinya menyentuh garis lingkaran. Liontin di lehernya tiba-tiba bergetar ringan. Sekejap saja tidak cukup membuat jantung Dinda berdebar. Suara ketukan pelan terdengar dari jendela. Dinda pun menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi tirai jendela bergoyang pelan seolah baru saja ada yang mengintip. Dinda. Suara itu datang entah dari mana, lembut, serak, laki-laki. Dinda memejamkan mata, menggenggam liontin itu erat dan mengambil wudhu untuk menenangkan diri. Usai sholat, ia kembali ke ruang tengah. Din, sini deh, lagi bahas tempat yang mau dikunjungin besok. Ia duduk bersama yang lain, tapi malam itu ia jadi lebih pendiam, hanya tersenyum dan sesekali menanggapi. Arga yang duduk di sebelahnya memperhatikan diam-diam. Kamu gak apa-apa? Ia memegang bahu Dinda dengan lembut. Dinda menoleh dan menggeleng. Cuma kecapean mungkin. Namun Arga tahu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, dan ia berjanji dalam hati. Ia berkata, apapun itu aku gak akan biarin kamu hadapi sendiri. Malam makin larut, angin bertiup lebih dingin. Di luar rumah seekor burung hantu bertengger di tiang bambu, menatap rumah mereka dengan mata membulat penuh makna. Di dalam rumah semua tertidur kecuali Dinda yang terus memikirkan keanehan desa tersebut. Malam melingkupi desa Larung seperti jubah kelam yang tidak membiarkan cahaya menembus. Jam di dinding berdetak pelan menunjukkan pukul 12 malam. Dinda terbangun tiba-tiba, perasaannya gelisah seperti ada yang memanggil. Dari balik jendela ia melihat sesuatu yang aneh, bayangan-bayangan bergerak perlahan. Warga desa keluar dari rumah mereka satu persatu, semuanya mengenakan pakaian hitam, membawa obor kecil dan berjalan dalam diam ke arah balai desa. Dinda merasa tubuhnya bergerak sendiri, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia mengenakan jaket tipis, keluar diam-diam melewati pintu belakang dan mengikuti mereka dari kejauhan, menyusup di balik pepohonan besar yang mengelilingi balai desa. Saat sampai, napasnya tercekat di tengah lapangan terbuka di bawah cahaya obor yang bergoyang. Terdapat seseorang berdiri menatap ke langit. Sosok itu memakai jubah putih besar dan topeng tinggi berbentuk kerucut berwarna putih mengerikan namun anggun.
diam kaku seperti arwah yang menunggu giliran turun ke dunia. Di tengah-tengah mereka sekelompok perempuan muda berpakaian merah marun menari dengan langkah menghentak. Mereka saling berputar, bersuara pelan seperti membacakan mantra kuno dalam bahasa yang tidak dipahami. Dinda menahan napas ketika seluruh warga secara serempak mulai berseru. Darah suci telah kembali, dia menepati janji. Kita akan sejahtera, pengorbanan akan dimulai. Suara mereka lirih tetapi terus berulang membentuk irama yang membuat bulu kuduk berdiri. Dinda mundur perlahan bersembunyi di balik pohon besar. Tapi dari balik batang pohon lainnya sesosok makhluk hitam besar muncul. Matanya merah, tubuhnya seperti bayangan asap yang mengeras. Napasnya berat dan terdengar seperti desir angin dari liang kubur. Dinda menahan teriakan lalu lari secepat mungkin ke arah yang tidak ia kenal. Pohon demi pohon berlalu seperti hantu. Kabut mulai turun menutupi pandangannya. Dan suara nyanyian dari ritual masih menggema di telinga. Tiba-tiba, Dinda, sebuah suara menghentikannya. Dari balik jalan setapak yang redup muncul Pak Wirya, tetua desa yang menyambut mereka di awal cerita. Pak Wirya berdiri tenang dengan lentera di tangan. Tenang nak, kau hanya melihat tradisi lama kami, tak ada yang perlu ditakuti. Itu bukan tradisi biasa, Pak. Itu ada makhluk besar, ada orang-orang dengan topeng dan mereka menyuruhkan percakapan aneh. Banyak hal yang belum kau pahami, Dinda, tapi jangan khawatir. Waktunya akan tiba. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah terburu-buru. Arga muncul, napasnya terengah. Dinda, ya Allah, kamu kemana aja sih? Aku keliling nyariin kamu dari tadi. Melihat Arga, tubuh Dinda langsung lemas. Ia berjalan pelan mendekatinya dan untuk pertama kalinya ia memeluk Arga. Tak ada kata, hanya gemetar dan air mata. Arga menahan napas selalu membalas pelukan. Udah aku di sini, kamu aman sekarang. Pak Tetua tersenyum samar lalu berjalan menjauh sambil mengangkat lentera. Dalam perjalanan pulang, Dinda menceritakan semua yang ia lihat dan dengar kepada Arga. Arga tak menyalah, hanya menggenggam tangan Dinda erat. Kalau ini bukan cuma mimpi, kita harus cari tahu lebih dalam. Atau kita sudahi petualangan kita sampai di sini. Tapi yang pasti aku gak akan ninggalin kamu apapun yang terjadi. Malam itu, di bawah langit penuh bintang dan langkah kaki mereka yang perlahan kembali ke rumah. Satu hal jadi jelas, desa ini menyimpan rahasia besar dan Dinda adalah kunci segalanya. Pagi itu kabut masih menggantung tebal seperti enggan pergi. Langit tidak benar-benar cerah dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dinda terbangun dengan dada sesak, keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Liontin jerami di lehernya kini berdarah. Darah kental itu menetes pelan seperti muncul dari jerami itu sendiri. Ini gila, bisiknya sambil meremas liontin itu dan berlari keluar. Sesampainya di luar rumah, ia mendengar suara dari balik semak di pinggir ladang. Seperti rintihan, dan ketika ia mendekat, tanah retak terbuka. Dan dari sana muncul tangan manusia yang mencakar-cakar tanah mencoba keluar. Sosok Dinda pun berteriak, berlari kembali ke rumah dengan napas memburu. Dinda serius? Tanya Zara setengah panik setelah Dinda menceritakan kejadian itu. Namun sebelum siapapun berbicara, Ardi langsung berdiri dengan suara lantang. Udah, gue bener-bener muak. Semua langsung menoleh ke arah Ardi. Di hari pertama sampai sekarang lu gak pernah berhenti bikin drama. Lu apa-apaan sih? Kita kesini buat liburan, malah tiap hari lu teriak-teriak ketemu hantu lah, ritual lah, darah lah. Tangan dari tanah, lu pikir kita semua ini boneka buat diseret ke dunia halu? Dinda berdiri, matanya berkaca-kaca. Ardi, aku gak bohong, aku benar-benar lihat itu. Bohong? Atau lu cuma cari perhatian? Sejak kapan lu jadi drama queen kayak gini?
Atau lu cuma mau terus deketin Arga dan cari perhatiannya? Apa? Arga langsung berdiri menatap tajam ke arah Ardi. Lu udah keterlaluan, Di. Terserah lu mau belain siapa, tapi gue udah capek. Kalau lu ngerasa desa ini serem banget, kenapa nggak lu pulang aja, Din? Kita nggak maksa lu di sini. Bahkan pulang aja sana, biar kita yang lain bisa nikmatin liburan ini tanpa lu bikin rusuh tiap hari. Gue setuju, sorry Din, tapi lu bikin suasana makin tegang. Lu bikin kami semua parno. Sekarang lu ngomong tangan keluar dari tanah. Kalau lu gak kuat, ya pulang aja. Kalian pikir aku sengaja? Kalian pikir aku mau ini semua terjadi? Zahra dan Arumi hanya bisa diam. Dimas terlihat gelisah tapi gak punya nyali buat membela. Lalu suara Arga memecah suasana. Kalau dia pulang, gue ikut. Gue gak akan tinggalin dia sendirian, apalagi setelah cara kalian ngomong ke dia barusan. Dinda bukan pembohong. Gue percaya sama dia. Dan kalau kalian gak bisa jaga mulut, lebih baik diam. Dinda hanya bisa menunduk dan menangis. Arga meraih bahunya dan menatap lembut. Gue di sini, Din. Namun suasana sudah benar-benar rusak. Persahabatan mereka yang sudah bertahun-tahun terbina sekarang diambang kehancuran. Dan di luar kabut masih tebal, seakan desa itu ikut menahan dan tidak akan membiarkan mereka pergi. Langit masih mendung, kabut perlahan menipis tapi hawa dingin tetap menggigit kulit. Dinda dan Arga berjalan menyusuri jalanan tanah desa Larung, melewati rumah-rumah kayu yang berjajar sunyi. Sesekali mereka berpapasan dengan warga, semuanya berpakaian serba hitam seperti biasa, menatap mereka dengan senyum. Aku yakin ada yang aneh sama Leontin ini, Kak, ucap Dinda sambil memegangi liontin jerami berbentuk mata yang masih menggantung di lehernya. Setiap kali aku ngalamin kejadian aneh, liontin ini selalu ikut bereaksi. Dinginnya beda, bahkan semalam sempat berdarah. Kamu yakin? Liontin ini dari mana sih? Iya, waktu kecil ibu pernah bilang ini peninggalan terakhir dari ayah. Tapi ayahku hilang di tengah laut ketika mencari ikan, bukan meninggal di desa ini. Mereka tiba di rumah salah satu warga yang tadi pagi terlihat memperhatikan Dinda cukup lama. Seorang nenek tua membuka pintu dengan suara berderit. Kalian anak-anak dari luar kota ya? Iya Bu, saya Dinda, ini Arga. Kami mau tanya soal liontin ini. Nenek itu terdiam lama, matanya menatap liontin itu dengan sorot tajam. Lalu tiba-tiba ia mundur beberapa langkah. Benda itu bukan milik kalian, itu milik Dewa Mata. Kembalikan itu ke tempatnya sebelum semuanya terlambat. Dewa Mata? Nenek itu menutup pintu begitu saja, meninggalkan mereka dengan kebingungan yang makin dalam. Ini mulai gak masuk akal. Dewa Mata apaan itu? Entah kenapa aku ngerasa liontin ini berkaitan dengan pria yang ada di mimpiku. Dia bilang aku anaknya dan dia ada di dalam liontin ini dan seolah menyuruh aku pergi. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara jeritan. Mereka spontan berlari ke arah sumber suara. Dan dari balik pohon mereka melihat sesuatu yang membuat napas mereka tercekat. Seekor kambing putih tergantung terbalik di atas altar kecil batu. Darahnya menetes ke dalam mangkuk tanah liat. Dan di sekelilingnya ada simbol mata besar dicat merah. Tak ada warga di sana. Hanya jejak kaki yang baru saja meninggalkan tempat itu. Ini ritual, tapi buat apa? Kita harus cari tahu lebih dalam sebelum liontin ini membawa kita ke sesuatu yang gak bisa kita balikan. Sementara itu, Bagas, Ardi, Dimas, Zahra, dan Arumi, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah air terjun indah yang direkomendasikan oleh warga. Tertawa, foto-foto seolah tidak ada yang salah, namun mereka tidak sadar. Mata-mata dari balik pepohonan terus mengawasi mereka. Hutan yang mereka lalui menuju air terjun tampak berbeda. Kini akar-akar mencuat dari tanah seperti tangan yang hendak mencengkeram.
dan suara-suara asing berbisik dari balik pepohonan. Arumi menatap sekeliling dengan panik. Zahra menggenggam tangannya erat, sementara Bagas dan Ardi mencoba tetap tenang, walau keringat dingin membasahi pelipis mereka. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang, bukan dari salah satu mereka, tapi dari kejauhan. Jeritan seperti seseorang yang diseret, meronta dan perlahan terdiam. Mereka saling pandang, napas tercekat. Hutan tiba-tiba menjadi lebih gelap meski hari masih siang. Aku gak bisa napas. Zahra memegangi dadanya. Tiba-tiba dari tanah dekat Arumi muncul bintik darah segar, tak tahu dari mana asalnya. Sementara itu, di rumah tempat Dinda dan Arga, Dinda tiba-tiba terhuyung. Leontin di lehernya terasa panas membakar kulit. Ia menjerit memegangi perutnya. Dinda, kenapa? Arga memapahnya, namun tiba-tiba Dinda muntah bukan makanan, tapi darah segar. Disusul helaian rambut panjang dan kusut yang tampak seperti bukan miliknya. Arga membeku, wajahnya pucat. Astagfirullah. Dinda pingsan di pelukannya, sementara Leontin itu menyala merah terang. Kemudian salah satu penduduk melihat kejadian itu, lalu membawa ke rumahnya dan segera menutup pintu serta jendela. Lalu membaca mantra dalam bahasa kuno dan mengeluarkan secari kain hitam dengan simbol mata di tengahnya. Dia mulai merasuki, inilah saatnya, gumam kakek tua itu sembari memandangi kalung Leontin Dinda. Kembali ke hutan, langit mendung dan angin mulai menderu seperti lolongan serigala. Ardi yang sejak awal bersikap skeptis kini mulai gelisah. Ia menoleh ke arah semak dan tiba-tiba sosok bayangan tinggi dengan rambut lebat dan hitam muncul dan menyeretnya ke dalam rimba lebat. Ardi! Teriak Dimas, tapi suara Ardi hanya tinggal gema. Zahra dan Arumi membeku ketakutan. Suara jeritan Ardi semakin menjauh digantikan dengan suara cekikikan pelan seperti suara anak-anak kecil, tapi menyakitkan di telinga. Bagas panik. Kita harus kembali. Tapi jalan kembali sudah tidak ada. Hutan menutup diri seperti mengurung mereka di dalam. Di rumah kakek tua, Dinda mulai siuman, tapi pandangannya kosong. Ia berbisik lirih. Aku kembali tapi bukan sebagai manusia. Apa maksudnya? Si kakek hanya menjawab dengan satu kalimat. Darah suci telah terbuka, korban pertama telah diambil. Teman-temanmu dalam bahaya. Suara sang kakek berat penuh tekanan, seolah menahan sesuatu yang lebih dari sekedar kekhawatiran. Arga berdiri dengan panik, matanya membelalak. Mereka ke air terjun. Kemudian Arga berlari ke arah keluar rumah dan memanggil beberapa warga desa yang sedang lewat. Mereka hanya mematung, wajah-wajah itu kosong. Tatapan mereka menembus Arga tanpa emosi. Ada yang menggenggam rasa riuh kayu aneh. Ada pula yang seperti berbisik sendiri seperti sedang menghitung waktu. Tolong teman-teman, kami hilang di hutan. Kami butuh bantuan. Tak ada satu pun yang menjawab. Apa kalian gila? Itu teman-temanku. Tak ada reaksi. Di hutan sisi utara, Zahra tidak bisa menahan tangisnya. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya merah dan wajahnya pucat pasi. Arumi mencoba memeluknya, tapi Zahra terduduk di tanah. Aku dengar suara-suara dari bawah tanah. Mereka memanggil namaku. Jangan dengerin, Zahra, fokus. Kita cari jalan keluar. Tapi sebelum mereka sempat bangkit, tanah di bawah Zahra mulai retak. Rumputnya terbelah dan dari retakan itu keluar asap tipis keabu-abuan. Zahra menjerit. Bagas, tolong. Bagas dan Arumi menarik tangannya, tapi tanah itu terus terbuka. Sebuah tangan kurus dan penuh belatung mencuat dari dalam retakan, menggenggam pergelangan kaki Zahra dan menariknya perlahan. Suara lirih seperti desahan tanah mengisi udara. Dia layak. Dengan teriakan terakhir yang memilukan, Zahra ditelan bumi tanpa sempat diselamatkan.
Di rumah kakek tua, pada saat yang sama Zahra hilang. Dinda membelalak, tubuhnya kejang. Ia memuntahkan segumpal tanah basah dari mulutnya dan tangannya gemetar hebat. Arga memeluknya. Dinda menjerit. Suara jeritanya tidak seperti manusia, dan ketika ia sadar kembali, ia hanya berbisik pelan. Gemetar air mata membasahi pipinya. Zahra ditarik ke dalam. Aku merasa dia telah hilang. Arga mengepalkan tangan. Pandangannya berubah dari ketakutan menjadi tekad. Kita nggak bisa nunggu lagi. Kalau warga nggak mau bantu, aku sendiri yang akan cari mereka. Kakek tua itu mengangguk perlahan. Kalau begitu bersiaplah nak. Kamu tidak hanya akan menyelamatkan teman-temanmu, tapi juga dirimu sendiri dari nasib yang sama. Arga melangkah semakin ke dalam hutan, melewati jalanan kecil yang dipenuhi akar-akar mencuat seperti tangan-tangan menghalangi langkahnya. Tapi anehnya, cahaya matahari tiba-tiba menghilang. Langit berubah kelam, suasana menjadi malam, padahal jam di tangan masih menunjukkan pukul 2 siang. Langkah Arga terhenti saat melihat sebuah hamparan luas terbentang di hadapannya. Tanahnya tandus dan berdebu, tapi di tengahnya puluhan warga desa duduk melingkar, menghadap ke pusat lingkaran dengan kepala tertunduk. Mereka semua mengenakan pakaian hitam, wajah mereka tidak terlihat jelas di bawah tudung kain. Suara gemuruh samar mulai terdengar. Dari tengah lingkaran itu muncul beberapa wanita yang menghentakkan kaki sambil berputar. Gerakan mereka cepat dan ritmis. Bibir mereka melafalkan mantra yang tidak dimengerti. Campuran bahasa kuno yang mencabik udara malam dengan suara lirinan menusuk. Dan di antara para warga itu, sesosok tinggi menjulang berdiri dengan jubah putih besar dan topi kerucut tinggi berwarna putih. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri dengan tangan terentang ke langit seakan menyambut sesuatu dari atas. Arga bersembunyi di balik pohon besar, menahan napas. Suci telah bangkit, darah lama telah mengalir kembali. Kami persembahkan kembali jiwa murni, kami patuhi perjanjian leluhur. Bisikan-bisikan itu berulang-ulang, makin keras, makin menggema, membuat dada Arga sesak. Di tengah-tengah lingkaran itu Arga melihat sesuatu yang membuat lututnya hampir lemas. Sebuah altar dari batu hitam dan di atasnya liontin jerami berbentuk mata raksasa yang sangat besar. Mirip dengan yang Dinda mimpikan, tergantung di udara berputar perlahan dan kemudian makin cepat mengikuti irama hentakan kaki. Suara para wanita mulai mencapai puncaknya dan tanah di bawah mereka mulai retak seperti napas bumi yang sedang menahan amarah. Arga sadar ini bukan ritual biasa. Ini awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Dengan napas memburu dan dada sesak karena kejutan yang baru saja ia lihat, Arga mundur perlahan dari balik pohon. Ia tahu ia tidak bisa berlama-lama di sana. Ritual itu belum selesai dan jika dia tertangkap, mungkin dia akan ikut menjadi bagian dari altar itu. Menyusuri celah-celah pepohonan gelap, ia menuruni lereng curam, berharap bisa menemukan jejak teman-teman yang lain. Kakinya sudah lecet, bajunya basah oleh keringat dingin, tapi rasa cemas jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit. Tiba-tiba terdengar suara lirih, pelan hampir tak terdengar. Arga menoleh cepat lalu berlari ke arah sumber suara. Ia menerobos semak dan mendapati sebuah pondok kecil reot di tengah hutan. Dindingnya lapuk, sebagian atapnya runtuh dan di dalamnya Bagas. Tubuhnya terbaring lemas, wajahnya lebam, dan bajunya sobek penuh tanah dan darah kering. Di sampingnya Rumi terduduk dengan punggung bersandar ke dinding, menahan luka di pahanya. Matanya membesar melihat Arga masuk. Arga, ya Allah, kalian berdua. Dimas, dia di belakang. Arga segera menoleh ke sudut gelap ruangan dan di sana Dimas terduduk menyandar ke tonggak kayu. Tubuhnya gemetar, matanya kosong seakan jiwanya baru kembali dari jurang kematian. Dimas, lu denger gue?
Dimas menatapnya, perlahan air mata mengalir di pipinya. Mereka mengambil Ardi dan Zara. Tangan panjang, tanah terbuka, mereka hilang. Suara Dimas bergetar, trauma begitu jelas di wajahnya. Arga menggertakkan gigi, menahan gejolak marah dan panik. Gue bakal bawa kalian keluar dari sini. Kita harus keluar malam ini juga. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba terdengar suara seruling dari luar pondok. Melengking menusuk dan langkah kaki banyak perlahan mendekat. Mereka datang. Arumi memeluk lututnya. Malam palsu yang menelan siang itu semakin pekat. Dari celah-celah dinding pondok reot, cahaya orange mulai menerobos masuk, disusul suara langkah kaki ratusan orang. Teratur, berat dan memekakkan. Arga segera berdiri, menatap keluar dengan jantung berdegup kencang. Dan kemudian dia melihat warga desa. Puluhan, bahkan mungkin ratusan. Semua memakai jubah hitam, namun kepala mereka kini ditutupi kerudung putih yang mencuntai seperti topi kematian. Mereka memegang obor tinggi-tinggi, menyinari jalanan dengan cahaya membara. Lalu serempak mereka mulai melafalkan mantra. Yang tidak kembali, biar hilang. Yang menyaksikan, padamkan mata. Yang bertahan, musnahkan sampai tak tersisa. Kita harus pergi sekarang. Bagas berusaha berdiri meski tubuhnya masih goyah. Arumi menyadarkan diri pada Arga dan Dimasanya duduk mematung, napasnya berat, matanya kosong. Dimas, ayo! Tapi Dimasanya menoleh perlahan dan berkata dengan suara rendah, udah telat. Mereka udah memilih kita. Dan sebelum Arga sempat menariknya, warga menerobos masuk ke sisi pondok. Dimas tidak melawan, dia diam, bahkan tersenyum tipis saat tangannya ditarik kasar oleh dua warga bertopeng. Dimas! Lari! Dengan sisa tenaga, Arga, Bagas dan Arumi berlari keluar dari pintu belakang, menerobos pepohonan dan kabut pekat. Tapi arah mereka tak jelas, mereka terpisah dalam gelap dan suara langkah-langkah mengejar dari berbagai arah. Dan di rumah tua tempat Dinda berbaring, Dinda terbangun dengan tubuh menggigil hebat, matanya merah, tiba-tiba ia memuntahkan darah kental yang panas. Tapi darah itu menyala, bagaikan api merah yang membakar udara. Kakek tua yang duduk di sampingnya melihat lirih dan berkata, waktunya telah tiba. Darah menyala itu adalah tanda keterhubungan, tanda bahwa ikatan antara Dinda dan kegelapan desa itu semakin kuat. Dan satu demi satu teman-temannya mulai tumbang. Hutan malam itu seperti hidup, pohon-pohon berbisik, tanah menggeliat dan dari segala arah kegelapan mengintai, siap memangsa. Arga dengan tubuh penuh luka berlari sekuat tenaga. Di belakangnya suara jeritan Arumi terdengar memekakkan telinga, lalu hening. Dia menoleh. Arumi tidak ada. Yang ia lihat hanyalah bekas lubang besar di tanah yang perlahan menutup kembali, dan bau tanah yang mendidih seperti darah. Arumi. Suara lain muncul gemertak dari pepohonan besar di dekatnya. Bagas masih mencoba mengejarnya, napasnya pendek, langkahnya terseok. Bagas, cepat! Tapi sebelum Arga bisa meraihnya, pohon di samping Bagas membelah diri, memperlihatkan mulut menganga besar dari batang yang retak. Ranting seperti tangan menyergap Bagas dan menariknya ke dalam. Bagas! Itu teriakan terakhir Arga sebelum suara hutan menelannya. Arga jatuh terduduk, napasnya memburu, matanya panas. Semua temannya satu persatu telah hilang. Dia menatap ke langit, rembulan menggantung seperti mata yang mengawasi. Satu-satunya yang tersisa adalah Dinda, dia harus kembali. Arga menerobos masuk sambil terengah ke rumah kakek tua itu. Ruangannya gelap, hanya diterangi pelita yang nyala redup. Tapi Dinda sunyi, tak ada jawaban. Dia menyusuri ruangan, tak ada siapa-siapa.
Kemudian dia melihatnya, jejak darah kecil berwarna merah menyala membentuk pola tak beraturan di lantai kayu. Pelan-pelan ia ikuti jejak itu hingga ke kamar belakang. Kosong, tempat tidur dingin. Dinda menghilang, Arga menatap kosong ke depan. Satu kalimat keluar dari mulutnya, pelan, penuh luka. Apa aku benar-benar tinggal sendirian sekarang? Lalu dari luar terdengar suara pelan mantra samar. Yang suci telah kembali, yang takdirnya tak bisa dihindari. Dan rembulan kini berwarna merah darah. Langkah Arga makin pelan, dadanya sesak, napasnya tercekat. Ia telah sampai di sebuah padang luas yang terbuka di balik hutan, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang seolah berbisik lirih dalam kegelapan. Di depan matanya ratusan warga desa telah berkumpul, mereka berdiri melingkar. Wajahnya tertutup kain putih lusuh dan tubuh mereka mengenakan pakaian aneh. Ada yang berpakaian seperti biksu tua, wanita pengantin zaman dulu, bahkan beberapa dengan jubah bercorak tengkorak dan simbol-simbol aneh. Semua menunduk, semua menggumamkan mantra pelan berulang-ulang. Suci telah kembali, penebus darah lama, penghubung dunia dan perjanjian. Arga menahan napasnya ketika melihat pusat lingkaran itu. Dinda. Dia terbaring tak sadarkan diri di atas altar jerami. Pakaiannya kini berubah menjadi gaun putih keperakan yang memantulkan cahaya rembulan. Dan di kepalanya tersemat mahkota perak yang berkilauan. Wajahnya tenang namun pucat, dan menggantung tepat di atas tubuh Dinda. Liontin jerami mata raksasa. Arga mundur satu langkah, tubuhnya gemetar dari balik barisan warga. Seseorang muncul. Sosok tinggi besar dengan jubah putih panjang menyapu tanah. Wajahnya tersembunyi di balik topeng kerucut putih yang menjulang ke langit, dengan simbol mata terpatri di dahi. Sosok itu berdiri di hadapan Dinda, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit dan berseru, "Hari ini perjanjian kuno disempurnakan. Darah suci kembali untuk menyatukan dunia yang terbelah." Mendadak mata Liontin jerami itu berkilat, dan cahaya merah menyambar langit. Petir menyambar di kejauhan meski tak ada awan. Dan seluruh warga berlutut serentak. Arga hampir roboh karena gemetar. Tapi dia tidak bisa mundur. Dinda ada di sana. Dia harus menyelamatkannya, namun sebelum Arga bisa melangkah ke depan, sosok bertopeng itu menoleh seakan menyadari kehadiran Arga. Ia mengangkat tangannya menunjuk Arga. "Satu yang masih bernyawa penghalang keseimbangan." Ratusan kepala warga berbalik perlahan ke arah Arga, dan mantra mereka kini berubah. "Musnahkan, musnahkan darah pengganggu, musnahkan." Tubuh Arga gemetar ketika warga berpakaian aneh itu menyeretnya ke tengah lingkaran. Napasnya berat, darah menetes dari luka di pelipis dan lututnya. Tak ada lagi jalan keluar. Ia duduk di depan Dinda yang masih terbaring di atas altar jerami. Tampak seperti sosok sakral dalam upacara kuno yang sudah lama terlupakan. Namun mendadak Dinda membuka matanya. Wajahnya pucat, matanya membelalak menatap ratusan warga yang menunduk dan menggumamkan mantra seperti robot. Dia memandang Arga, tubuhnya gemetar, nafasnya memburu. "Arga, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi?" Dinda mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat, seakan seluruh tubuhnya dibebani oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dia memandangi Liontin besar bermata satu yang menggantung di atasnya. "Lepaskan aku, tolong. Tolong hentikan semua ini. Tolong jangan lakukan ini." Tiba-tiba, sosok berjubah putih dengan topeng kerucut tinggi mengangkat tangannya. Dua wanita bergaun merah dengan wajah tertutup kain hitam perlahan mendekat dan menutup mata Dinda dengan kain merah tebal. Mantra mulai berubah, nada suara warga semakin berat, seolah-olah tanah itu sedikit ikut bergetar. Dan saat itulah dunia menjadi hitam bagi Dinda. Lalu semuanya datang, seperti film lama yang berputar dalam kepalanya. 20 tahun yang lalu,
Malam angin berhembus kencang di atas bukit. Seorang lelaki berlari dengan tergesa, napasnya memburu, pelipisnya berdarah. Dalam gendongannya seorang bayi mungil menangis nyaring. Ia terus berlari menembus hutan. Namun di belakangnya, ratusan warga dengan obor dan pakaian ritual mengejarnya. Jangan bawa anak itu, dia milik dewa kami. Dia yang telah terpilih. Namun laki-laki tersebut terus berlari. Aku tidak akan menyerahkan anakku. Dengan air mata menetes di wajahnya, ia menyelinap ke pelabuhan tua berharap bisa membawa anaknya menjauh sejauh mungkin. Ternyata laki-laki tersebut adalah ayah Dinda yang sedang membawa Dinda untuk keluar dari desa itu. Tapi malam itu pelariannya gagal. Ia tertangkap. Ayah Dinda kemudian diikat di dalam patung jerami besar berbentuk mata seperti dalam mimpi Dinda. Untuk pengkhianatanmu, darahmu akan menjadi api pemanggil, ucap sang pemimpin sekte kala itu. Dinda bayi ditaruh di atas altar, siap dijadikan wadah dari sang dewa yang selama ini mereka sembah, Dewa Mata Satu. Namun saat upacara dijalankan, langit bergemuruh, ritual gagal. Anak itu masih terlalu kecil, belum genap 20 tahun. Seorang wanita muncul dari kerumunan. Ia menangis memohon, "Berikan aku waktu, aku akan membesarkannya, dan saat dia genap 20 tahun, aku akan membawanya kembali demi desa ini, demi dewa kita." Maka sumpah diucapkan di hadapan altar mata besar, di tengah dupa yang mengepul. "Dengan mata ini sebagai saksi, aku berjanji untuk membawa darah suci kembali pada waktunya." Setelah itu Dinda dibawa pergi ke kota, dibesarkan layaknya gadis biasa, namun takdirnya telah dipastikan. Dan ketika saat itu tiba, ketika Dinda minta izin untuk pergi berlibur, sang ibu menyerahkan liontin mata kepada Dinda sebagai tanda bahwa darah suci telah kembali, bukan larangan tapi restu. Selama 20 tahun itulah desa menjadi hancur, kelaparan melanda, hasil panen membusuk, ikan di sungai menghilang, dan sebagian besar dari warga banyak yang mati karena kelaparan. Dinda membuka matanya, air matanya mengalir deras di pipinya. Arga hanya bisa menatapnya dengan pandangan bingung penuh iba. "Aku bukan manusia biasa, Arga. Mereka ingin aku jadi tubuh baru untuk sesuatu yang lebih jahat, dan untuk jadi sesuatu yang lebih tua dari dunia ini." Arga mendekat, ia ingin memeluk Dinda, ingin menghentikan semua ini. Namun warga sudah mulai berdiri. Barisan mengelilingi mereka menjadi lebih rapat, mata menjadi lebih keras, seakan sesuatu sedang bangkit dari dalam tanah. Sosok bertopeng maju dan berkata, "Kini saatnya Ratu Mata akan membuka jalan. Dunia akan melihat kebangkitan kekuatan sejati." Langit mulai berubah merah, tanah bergetar, dan dari dalam liontin jerami besar itu muncul sebuah mata raksasa benar-benar hidup menatap Dinda dan Arga dari atas. Arga berdiri, membuka tangan, berdiri di depan Dinda. "Kau tak akan bisa menyentuhnya." Langit memerah pekat, petir menari-nari tanpa suara. Seluruh warga desa berdiri mengelilingi padang luas. Dan di tengah lingkaran itu, Dinda dan Arga menjadi pusat dari sebuah ritual kuno pemanggilan kekuatan purba yang selama ini disembunyikan dari dunia. Liontin jerami bermata satu yang tergantung di atas mereka mulai mengeluarkan asap hitam pekat dan darah menetes dari ujung-ujung jerami. Dan kemudian suara itu terdengar, "Serahkan jiwamu, Dinda, dengan kerelaan, maka dunia akan tunduk. Maka darah sahabat-sahabatmu akan kembali mengalir." Suaranya berat, dalam, seperti berasal dari jurang tergelap di bawah tanah. Semua warga menunduk lebih dalam. Tubuh mereka bergoyang perlahan mengikuti suara sang Dewa Mata. Dinda menangis, tubuhnya bergetar hebat. Arga berdiri, matanya merah karena amarah dan luka. Ia menatap ke arah liontin, menggenggam tangan Dinda dengan kuat.
brengsek. Kau pikir kami akan menyerah? Kau pikir kami akan berlutut pada setan sepertimu? Suara Arga menggema memecah kesunyian. Tanah berguncang, Leontin itu bergetar, suara itu menggelegar marah. Dua pilihan. Serahkan jiwamu secara sukarela, maka teman-temanmu akan kembali. Darah mereka akan kembali mengalir, atau kau akan selamat tapi teman-temanmu abadi di desa ini. Dinda menatap wajah Arga. Arga hanya menggeleng, masih menggenggam tangannya. Aku mohon jangan. Kita pulang, walau itu artinya ke akhirat sekalipun. Dinda terdiam, tangisnya pecah, napasnya berat. Mereka semua mati karena aku, Ga. Aku harus menebus semua ini. Kalau aku harus menyerahkan jiwa ini untuk menyelamatkan kalian, maka aku bersedia. Enggak. Arga memeluk Dinda erat seolah ingin menghentikan waktu. Lalu untuk pertama kalinya Arga mengungkapkan apa yang telah lama dia rasakan. Dinda, aku jatuh cinta padamu. Aku gak pernah bisa lihat kamu menangis kayak gini. Dari awal aku tahu kamu berbeda, bukan karena kutukan, tapi karena hatimu yang kuat. Dan sekarang kamu mau ngorbanin semuanya buat kita, tapi aku gak bisa kehilangan kamu, Dinda. Dinda menggigit bibirnya, air matanya mengalir. Aku juga merasakan hal yang sama, Ga, tapi aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah wadah, aku bukan manusia utuh lagi. Kau tetap manusia. Kau tetap Dinda yang aku kenal. Tapi aku gak bisa bersamamu, Ga. Maaf, aku mencintaimu, tapi ini jalanku. Aku menyerahkan jiwa dengan rela. Suara bergemuruh. Tanah terbuka sedikit demi sedikit, namun tiba-tiba tangan Arga menarik Dinda kembali ke pelukannya. Kau bukan milik mereka. Kau milik dirimu sendiri. Suasana hening menegang. Dinda perlahan melepaskan pelukan Arga meski tangannya gemetar dan tubuhnya seolah menolak keputusan itu. Maafkan aku, Ga. Suaranya lirih hampir tak terdengar meski menggema dalam jiwa Arga selamanya. Dinda melangkah mundur. Langkah demi langkah menjauh dari Arga. Warga desa tiba-tiba bergerak cepat seolah terbangun dari hipnotis dan dengan serentak menangkap Arga. Tangannya ditarik kasar, tubuhnya ditekan ke tanah. Dinda, jangan! Arga berteriak sekuat-kuatnya, napasnya seperti tersayat. Namun Dinda terus melangkah maju menuju jerami liontin mata satu itu. Air matanya tak berhenti jatuh. Tangisnya tumpah ruah di antara gema mantra para warga dan suara langkah kakinya sendiri. Ia tahu ini akhir. Dengan tubuh lunglai dan jiwa remuk, Dinda menaiki punggung jerami yang dibentuk menyerupai mata besar. Dan langkah kakinya semakin pelan. Ia kemudian masuk ke dalam liontin raksasa itu, menutupkan pintunya dari dalam. Beberapa warga segera menarik tali dari sisi panggung, dan liontin mulai terangkat, menggantung di udara di tengah padang. Arga masih terus menjerit. Dinda, jangan! Aku mohon! Tiba-tiba, sosok dengan jubah putih dan topeng kerucut tinggi maju ke depan. Ia berdiri di bawah liontin, memegang obor api yang mulai menyala terang. Langkahnya tenang, anggun dan penuh wibawa, dan saat topeng itu dilepas, waktu seperti berhenti. Dinda terpaku. Ibu? Ya. Sosok itu adalah ibu kandung Dinda, wajahnya tenang tanpa emosi. Namun matanya terselip sekilas duka yang terpendam. Maafkan ibumu, nak. Tapi ini adalah sumpah kita, ini adalah takdirmu. Tangis Dinda pecah dari dalam liontin yang memukul dinding jerami. Ibu jangan, aku mohon, aku anakmu. Namun ibunya tetap diam dengan mata yang berkaca-kaca ia menatap langit.
Lalu para warga menunduk dan berdoa dengan gerakan pasti yang menjatuhkan obor ke kaki Leontin. Api menyambar cepat, jerami kering menyala. Api menari menembus malam yang gelap, langit memerah, udara dipenuhi bau gosong dan duka yang pekat. Dinda menjerit histeris. Arga menggila yang menendang menggeliat. "Dinda, jangan! Aku akan menggantikanmu, hentikan ini!" Tapi semua sia-sia. Tangis Dinda dan teriakan Arga bercampur dengan mantra warga yang makin keras, makin dalam, dan api terus membakar. Hingga akhirnya suara Dinda menghilang, hening. Hanya suara api yang masih menjilat langit, dan di atas padang itu hanya tersisa abu. Dan ketika abu itu jatuh, langit berubah. Bulan yang tadi pucat kini menjadi merah darah. Dan satu mata raksasa tampak samar-samar di antara kabut mengamati dunia yang kini telah menerima persembahan yang ditunggu 20 tahun lamanya. Dari balik jerami yang masih menyala sisa pembakaran, tanah bergetar hebat seolah bumi sendiri sedang berteriak. Asap mengepul ke langit kelam dan kemudian keluar sosok yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia manusia. Makhluk itu berdiri dengan tubuh raksasa penuh bulu lebat dan hitam legam. Kepalanya menyerupai hewan buas dengan 2 tanduk besar mencuat ke atas, dan yang paling mengerikan satu mata merah menyala di tengah wajahnya, menatap seolah bisa melihat langsung ke dalam jiwa. Warga desa langsung bersujud, tubuh mereka gemetar namun tetap mengumandangkan mantra-mantra kuno dengan suara keras dan patah-patah. Beberapa menangis dalam khusyuknya yang mencurigakan, beberapa lainnya tersenyum seperti gila. Makhluk itu telah lahir kembali. Sementara itu, Arga berdiri kaku, menatap ketakutan dan luka di seluruh tubuhnya, tak sanggup menopang tubuhnya yang lelah. Darah menetes dari pelipisnya, napasnya berat, dan akhirnya Arga jatuh. Ia tak sadarkan diri. Di dalam pingsannya, Arga membuka mata di sebuah danau yang sangat jernih dan tenang. Cahaya senja menyinari permukaan air, memantulkan warna keemasan yang hangat. Di tepi danau, Dinda duduk sendirian. Wajahnya tenang menatap air. Arga menghampirinya pelan lalu duduk di sampingnya. "Kamu ini ya, bengong aja tetap cantik banget. Masya Allah." Dinda menoleh tertawa kecil sambil memukul pelan lengan Arga. "Kamu tuh yang gak ada kapoknya ngegombal." Arga menatap Dinda lebih lama. Senyuman menipis berganti dengan tatapan hangat yang penuh kenangan. "Aku serius, Din. Rasanya baru kemarin kita masih duduk bareng di kelas, rebutan bangku paling belakang." "Iya, kamu suka banget nyontek PR aku, inget gak?" "Mana mungkin aku lupa. Kamu tuh penyelamat hidupku, tau gak? Kalau bukan karena kamu, mungkin aku gak bakal lulus." Dinda mencubit lengan Arga, membuat Arga meringis pura-pura kesakitan. "Dasar tukang manfaatin." Kemudian keduanya terdiam dalam keheningan. Suasana senja mengelilingi mereka. Langit yang memerah seolah mencerminkan hati mereka yang penuh perasaan. Arga menatap Dinda dengan senyum lembut, tapi matanya seakan menyimpan sejuta pertanyaan. "Dinda, kamu tahu nggak? Aku selalu merasa waktu itu terlalu cepat berlalu. Kita kayak baru kemarin bercanda di kelas. Terus tiba-tiba hari ini kita malah ada di sini. Kayak gak siap untuk segala sesuatu yang akan datang." Dinda tersenyum tipis, matanya penuh kehangatan meskipun ada kedalaman kesedihan di baliknya. "Iya Kak, waktu memang gak pernah nunggu kita siap. Tapi kadang aku juga mikir, apakah waktu itu benar-benar ada? Atau kita cuma terjebak dalam kenangan yang begitu kuat sampai merasa kalau waktu itu milik kita.
Arga menggelengkan kepala tertawa pelan. Kamu ini, Din, selalu bisa bikin aku bingung dengan kata-kata kamu. Harusnya aku sih yang ngomong puitis gitu. Tapi aku cuma bisa bilang satu hal. Karena itu salah satu bagian dari waktu terbaik dalam hidup aku. Aku juga merasa yang sama, Kak. Aku juga gak bisa ngebayangin hidup tanpa kenangan-kenangan tentang kita. Tapi hidup memang harus terus berjalan, kan? Kalaupun hidup terus berjalan, semoga satu hari nanti kita bisa berhenti di satu titik yang sama. Di tempat yang penuh kenangan ini, tempat dimana semua yang kita rasakan dulu gak pernah berubah. Kalau dunia ini berhenti sekarang juga aku gak keberatan. Asalkan aku masih bisa lihat kamu kayak gini. Dinda mengangguk sambil pelan menyandarkan kepalanya di bahu Arga. Kalau bisa aku ingin dunia berhenti di sini saja, di samping kamu selamanya. Kalaupun dunia ini harus berakhir, Din, aku bersyukur pernah punya cerita tentang kita. Kamu akan tetap jadi rumahku, Kak. Dimanapun nanti aku berada. Aku gak pernah siap, Din. Aku gak siap kalau harus hidup tanpa kamu. Aku takut kamu bakal pergi dan aku gak bisa lagi menatap wajah kamu. Dinda terisa kecil, wajahnya tersembunyi di dada Arga. Arga menarik wajah Dinda untuk menatapnya, menatap dengan mata penuh harapan. Meskipun ada kesedihan yang dalam. Aku tahu kamu selalu ada buat aku, tapi aku cuma pengen bilang satu hal. Kalau hari ini aku harus mati, aku takut tidak sempat mengucapkan kalau aku mencintai kamu lebih dari apapun. Dinda menahan tangisnya. Ia menyentuh pipi Arga dengan lembut. Aku juga, Kak. Aku mencintai kamu lebih dari kata apapun yang bisa aku ungkapkan. Walau nanti kita gak bisa bersama, kamu akan selalu menjadi rumahku. Dinda menunduk, menggenggam tangan Arga dengan sekuat tenaga seolah takut kehilangan. Arga Dewata akan selalu ada di hatiku. Selalu. Dinda kemudian melepaskan genggamannya dan mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ia mengambil secari kertas yang sudah dipersiapkannya. Baca ini ketika kamu udah lulus nanti. Dinda hanya menatapnya, tersenyum lembut namun hatinya terasa berat. Arga menerima kertas itu mengangguk dengan sedikit kebingungan. Arga memeluk Dinda dengan erat. Dan untuk beberapa detik mereka hanya diam dalam pelukan itu, seakan ingin menahan dunia yang begitu berat. Keheningan di antara mereka begitu dalam, namun penuh dengan perasaan yang saling menguatkan. Tak lama kemudian terdengar suara tawa. Mereka menoleh ke belakang dan melihat Bagas, Arumi, Dimas, Ardi, dan Zara duduk di bawah sebuah pohon rindang. Mereka semua tertawa bercanda seperti masa-masa SMA dulu. Tak ada darah, tak ada jerami, tak ada sekte, hanya kebahagiaan. Arga dan Dinda pun bergabung duduk di tengah-tengah mereka, berpegangan tangan diam-diam sembari mendengarkan cerita-cerita lucu. Tawa nostalgia dan canda mengisi udara. Namun setelah tawa mereda, Dinda berdiri perlahan, wajahnya berubah sendu. Ia menatap satu persatu sahabat-sahabatnya dan berkata lirih, "Aku minta maaf ya semuanya." Mereka semua bingung. "Dinda, kamu kenapa?" Namun Dinda tak menjawab. Ia perlahan berjalan kembali ke tepi danau. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Langkahnya pelan, seolah tahu bahwa ini adalah perpisahan. "Dinda, jangan pergi. Tolong jangan pergi."
Sahabat-sahabatnya pun ikut memanggil. Suara mereka putus asa. Namun Dinda tetap berjalan ke arah air yang kini berubah perlahan menjadi hitam pekat, dan lalu Dinda pun menghilang di telan danau. Bangun. Dia sadar. Arga terlonjak, matanya terbuka lebar, napasnya memburu. Ia terduduk dengan panik, tubuhnya penuh luka dan debu. Cahaya lampu menyoroti wajahnya, suara sirine samar-samar terdengar. Lalu suara orang-orang yang melihat sekeliling. Tenda darurat, tim SAR, tim medis, polisi, dan orang tua dengan wajah-wajah panik yang bercampur syukur. Mana Dinda? Suara Arga melengking memaksa tubuhnya bangkit meski lututnya goyah. Dinda, kamu di mana? Seorang petugas polisi menahan Arga agar tidak jatuh. Tenang, semua temanmu sudah dievakuasi. Kalian ditemukan di lapangan kosong, nyaris semua tak sadarkan diri. Arga menepis tangan polisi itu, matanya liar memandang sekeliling. Teman-temannya, Dimas, Zahra, Arumi, Bagas, Ardi terbaring tak berdaya di atas tandu. Itu tidak mungkin. Tadi hutan itu Desa Ritual dan Dinda, dia masih di dalam. Petugas SAR lain menjawab sambil menunjuk layar tablet yang menampilkan peta lokasi. Kami sudah memetakan lokasi ini dari udara. Tidak ada hutan, tak ada desa, tak ada satupun penghuni selain mereka. Arga menatap layar itu dan hanya melihat tanah gersang, retak-retak kosong. Tidak, tapi kami ada di sana. Kami lari. Kami sembunyi di balik pohon. Warga Mantara dan Jerami liontin besar itu, aku lihat Dinda di dalamnya. Dia di sana. Tidak ada hutan, nak. Tidak ada jerami yang dimaksud sama sekali. Semuanya hanya tanah retak dan bebatuan kering dan mati. Arga limbung, tangannya mencengkeram debu tanah, matanya mulai berair. Tiba-tiba ia menunduk melihat secari kertas yang ada di kantong bajunya. Langit di luar jendela rumah sakit terlihat mendung. Hujan seolah tak berani turun. Hanya awan gelap yang bergelayut di langit pagi. Suara alat medis dan langkah kaki petugas menjadi musik latar yang suram di ruangan itu. Satu persatu dari mereka mulai terbangun. Bagas, Arumi, Dimas, Zahra, Ardi. Tubuh mereka dipenuhi luka, namun yang paling mengerikan bukan pada tubuh mereka, melainkan pada tatapan mata mereka. Kosong tak bernyawa, seakan sebagian dari jiwa mereka tertinggal di satu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Hanya Arga yang duduk dengan tubuh penuh perban, namun masih mampu berbicara, bergerak, dan menangis. Tangannya memegang erat secari kertas itu. Kalian... Suara Arga bergetar memandang satu persatu. Kalian kenal Dinda kan? Dinda sahabat kita, kalian ingat dia kan? Tak ada jawaban, hanya keheningan yang mendalam dan tatapan kosong dari wajah-wajah yang dulu ceria dan penuh tawa. Zahra, Arumi, Dimas, Ardi, Bagas, tolong jawab aku. Tak ada yang menjawab. Pintu terbuka, seorang dokter dan petugas kepolisian masuk dengan raut wajah serius. Arga, kami sudah menyisir lokasi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan selain kalian berenam. Tak ada desa, tidak ada hutan, tidak ada danau, hanya tanah kosong yang gersang. Kami tidak menemukan siapapun yang bernama Dinda. Arga tertawa lebar kemudian menangis. Tapi dia nyata. Dinda nyata, dia bersama kami. Dia sahabat kami. Dia ada. Dokter hanya menunduk, tak berani menjawab. Polisi pun diam, menyadari trauma besar yang dialami anak itu. Arga menunduk, menangis dalam diam. Bagaimana mungkin sebuah desa bisa menghilang? Bagaimana mungkin sebuah kenangan itu seperti dihapus kecuali dari pikirannya? Ia menggenggam kertas itu erat-erat, tatapannya berubah. Ia percaya bahwa ia dan Dinda akan selalu terhubung walau beda dimensi. Bukan ketakutan tapi tekad. Arga mendekap erat kertas itu dan berkata,
Dinda, terima kasih. Terima kasih karena kau telah mengorbankan jiwamu untuk kami, termasuk untukku. Jadi aku berhak memilih untuk tetap membiarkan cinta ini hidup abadi, walau mungkin wajahmu tidak pernah bisa kutatap lagi. Arga berbaring, matanya mulai terpejam. Kertas itu masih tergenggam erat di dadanya. Di suatu tempat, desa yang dulu mereka datangi tampak makmur. Sawah hijau membentang, sungai berkilauan, hasil bumi melimpah. Warga tersenyum, anak-anak bermain, dan di ujung bukit seseorang berdiri memakai kerudung putih yang menutupi seluruh kepala hingga wajah. Ia berdiri diam, menatap jauh lalu menghilang begitu saja ke balik kabut. Sore itu langit di atas Universitas Gading Palapa dilukis warna keemasan. Hari kelulusan telah tiba. Ratusan mahasiswa mengenakan toga dengan bangga, termasuk Arga, Ardi, Bagas, Arumi, Zahra, dan Dimas. Mereka yang telah melewati kegelapan yang tidak pernah mereka ceritakan pada siapapun. Taman kecil di belakang kampus, tempat yang dulu mereka bangun diam-diam, hari ini menjadi saksi bagi satu perpisahan yang tidak pernah benar-benar selesai. Di tengah taman itu berdiri sebuah batu nisan sederhana bertuliskan Dinda Salsabila Putri, sahabat sang penerang dalam gelap, abadi selamanya bersama kami. Arga memegang toga kecil yang mereka buat khusus. Dengan perlahan ia memakaikannya di atas batu nisan itu. Tak ada tangis, hanya senyum kecil yang menyimpan ribuan kenangan. Lalu Arga duduk di hadapan batu nisan itu. Ia lalu membuka secari kertas yang dulu pernah Dinda berikan. Arga menahan tangis, suaranya bergetar namun jelas. Cinta yang abadi di Bukit Larung. Jika satu saat nanti aku tak ada di sampingmu, biarkan angin menyampaikan pesan ini. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa aku katakan. Jika waktu memisahkan kita, jangan anggap itu akhir dari segalanya. Karena aku akan selalu ada dalam setiap kenangan, setiap tawa, setiap tangis, dan setiap detik yang kita habiskan bersama. Jika satu saat nanti aku hilang dari pandanganmu, carilah aku di setiap bintang yang mengelilingi malammu. Carilah aku di setiap senja yang menemani soremu. Karena aku tahu kita selalu berjalan di jalur yang sama. Arga, jika aku harus pergi, aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu adalah bagian terbaik dari hidupku. Dan meskipun perpisahan datang, kamu akan selalu ada dalam hatiku selamanya. Terima kasih telah menjadi cinta yang tidak akan pernah aku rasakan. Terima kasih telah menjadi bagian hidup yang tidak pernah aku bayangkan. Dan terima kasih telah menjadi cerita yang tidak akan pernah aku lupakan selamanya. Dinda Salsabila Putri. Tak ada yang mampu berkata-kata. Mereka berdiri bersama mengelilingi nisan itu, lalu perlahan satu persatu menyentuh seolah mengucapkan selamat tinggal yang tidak pernah usai. Arga menatap langit, tersenyum dan berbisik. Kamu akan selalu hidup dalam setiap detak jantung kami, dalam hatiku selamanya. Karena cinta tak selalu berarti bersama, dan kehilangan tak selalu berarti akhir. Ada kenangan yang tak bisa mati, dan namanya akan selalu hidup dalam hati yang tak pernah lupa. Sekian. Dan terima kasih buat Prata yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya.
Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.